Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Pra-peradilan hari ini beragendakan pembacaan jawaban oleh KPK selaku termohon yang dilanjutkan dengan penyampaian bukti dari pihak Hasto sebagai pemohon. Sementara itu, kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, mengaku siap menghadapi jawaban KPK atas semua gugatan yang diajukan pihaknya dan telah menyiapkan bukti yang akan diajukan pada sidang hari ini. Membahas terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyidik KPK. Ini merupakan salah satu bukti yang kami hadirkan. Dan juga ada beberapa bukti terkait dengan, kalau kawan-kawan ingat, tanggal 10 Juni 2024, di mana saudara Kusnadi waktu digeledah itu tidak sebagai saksi karena statusnya mendampingi Mas Hasto. Ini merupakan satu dugaan pelanggaran. Dan beberapa hal lainnya nanti akan kita sampaikan kepada rekan-rekan media. Perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan bahwa kita melihat prosedur cacat hukum acara ini juga bisa menimpa kepada semua orang, pada siapa saja. Bisa menimpa kepada pedagang kecil, kepada aktivis politik seperti Mas Hasto, kemudian karyawan, sampai ke presiden. Artinya apa? Kita minta supaya ini diluruskan dan setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk perlindungan hukum dan diperlakukan secara adil. Oke, teman-teman. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada rekan kami Salam Rahmat langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Salam. Bagaimana perkembangan sidang hari ini? Ya, baik, selamat siang Deta dan juga pemirsa. Baru saja sidang dengan agenda mendengar jawaban dari pihak KPK selaku pihak termohon di sidang pra-peradilan permohonan peradilan dari Hasto Kristianto selaku Sekjen PD Perjuangan. Ini baru saja dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana tadi dalam wawancara kami bersama dengan tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto tadi menyebut bahwasanya dirinya ini membawa sebanyak kurang lebih 41 alat bukti untuk nantinya ditujukan di ruang persidangan untuk menguatkan argumentasi pada sidang pada hari kemarin, di mana tadi juga sempat disampaikan bahwa nantinya akan disampaikan hasil eksaminasi dari para ahli hukum, profesor, dokter hukum dan juga FGD atau Focus Group Discussion yang membahas dugaan pelanggaran-pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh penyidik KPK. Selain itu tadi juga sempat disinggung oleh Roni Talapesi selaku tim kuasa hukum Hasto Kristianto yang juga menyebut bahwasanya menyinggung pada 10 Juni 2024 yang lalu ada penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap Kusnadi yang orang tidak lain ini merupakan salah satu yang mendampingi Hasto Kristianto, padahal saat itu statusnya adalah bukan saksi, namun penggeledahan dilakukan oleh orang-orang terdekat yang diyakini ini ikut terlibat dalam kasus serupa, di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Deta dan juga pemirsa, bahwa hingga saat ini kami juga belum mendapatkan informasi apakah nantinya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga akan hadir dalam persidangan pra-peradilan yang digelar pada hari ini, di mana ini merupakan sidang lanjutan usai sebelumnya dari tim Biro Hukum KPK ini menyatakan keberatan atas 2 kali perubahan petitum permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Hasto Kristianto. Bahkan KPK menyebut ini adalah perbuatan yang zolim karena adanya perubahan petitum yang dilakukan dalam tidak waktu yang sangat berdekatan begitu. Dapat kami informasikan juga bahwa kalau kita lihat dari jalannya persidangan pada hari kemarin, ini setidaknya ada sebanyak 8 poin keberatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto. Antara lain adalah penetapan tersangka tanpa pemeriksaan yang dianggap ini bertentangan dengan KUHAP dan juga putusan dari Mahkamah Konstitusi. Lalu juga dari tim kuasa hukum ini menyebut bahwasanya penetapan Hasto sebagai tersangka ini dilakukan tanpa melakukan atau juga melalui pengumpulan 2 alat bukti. Ini merupakan pengumpulan minimal 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Selain itu perkara dengan tersangka Harun Masiku yang sebelumnya juga sudah diputus, ini juga telah
berketetapan hukum yang atau juga berkekuatan hukum tetap. Dapat kami informasikan juga kepada Anda, Deta dan juga pemirsa, bahwa selain mendengarkan jawaban dari pihak KPK, nantinya juga sidang akan digelar kembali begitu, atau juga dilakukan secara maraton yang akan dilanjutkan dengan agenda bukti tertulis dari permohonan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Hasto Kristianto. Dan dapat kami informasikan juga bahwa nantinya sidang ini akan dilanjutkan juga pada hari esok dengan agenda yang sama, yakni pembuktian terkait dengan pra-peradilan. Kita akan saksikan secara bersama bagaimana hasil dari jalannya persidangan yang digelar pada hari ini. Deta. Baik, terima kasih Salam atas informasinya. Selamat bertugas kembali.